Halo semuanya, welcome back in my channel YouTube ya, Agung Syarif Dayat di sini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya sehat dong. Bagaimana dengan puasa kalian? Dan kebetulan saya tag kali ini pada bulan Ramadan ya. Pastinya banget perlu berkah kali ini. Saya di sini ingin memprestasikan yaitu tentang proses manufaktur ya, untuk kali khususnya untuk bahan plastik kali ini ya. Kalian pasti bakal penasaran bagaimana sih dari botol ya, botol kalian minum setiap hari itu terbentuk ya kan, bagaimana itu bungkus makanan, kemudian plastik, pipa, dan banyak banget berapa plastik lainnya. Bahkan kalian pasti bakal kepo deh. Untuk itu tetap nonton terus ya kan, jangan sampai bosan, tetap nonton sampai akhir, dan let's go, kita langsung ke videonya. Oke, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan mempresentasikan ya apa dan bagaimana proses plastik itu terjadi. Nah, sebelum itu ya, perkenalkan ini saya bikin presentasi sendiri ya tadi ya. Kemudian oke, untuk materi pertama itu pengertian plastik. Apa sih itu plastik sendiri? Plastik adalah bahan yang terdiri dari berbagai macam senyawa organik, sintetis atau semi sintetis, yang mudah dibentuk dan bisa dibentuk menjadi benda padat dan yaitu plastik sendiri adalah senyawa organik ya, jenis sintetis atau semi sintetis. Dan kemudian plastik ini ditemukan oleh Alexander Parker melalui pengolahan bahan organik dari selulosa. Kemudian kita lanjut. Jadi kemudian ada jenis plastik berdasarkan sifat fisik plastik ya. Jadi kita bisa mengamati jenis plastik dari fisik, dari bentuk, bukan dari fisik, dari fisik lah, dari fisik plastik sendiri. Yang pertama ada termoplastik. Apa sih termoplastik? Itu kan merupakan jenis plastik yang bisa didaur ulang atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang ya. Contohnya yaitu adalah polietilin, kemudian polisterin, dan polikarbonat. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat di botol minuman kalian ya kan, itu biasanya ada tanda 1. Nah, itu tuh menandakan polietilin ya, dan itu adalah bahan yang bisa didaur ulang. Dan makanya banyak orang ya yang buang plastik atau buang botol minuman, dan itu ada orang pemulung. Nah, orang pemulung itu kan dia setor ke pabrik yang mendaur ulang dan membuat plastik atau membuat produk yang bisa didaur ulang. Dan bahan plastik seperti itulah yang biasanya didaur ulang kembali, atau yang kita bisa sebut tadi dengan termoplastik ya. Kemudian yang jenis kedua ada termoset, yaitu kebalikan dari termoplastik. Kalau termoset ini yaitu merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau dicetak lagi, yaitu jadi sekali pakai ya udah, kita nggak bisa dipakai lagi. Contohnya resin epoksi, berkelit, kemudian resin melamin atau urea formaldehida ya. Contoh itu tentang resin lah, itu kan kalau udah mengeras kering ya sudah nggak bisa kita lelehkan lagi jadikan resin lagi, itu nggak bisa, jadi udah jadi bahan sisa jadinya. Kemudian ada jenis lagi dari sumber plastik itu sendiri ya. Kalau sumber plastik tuh sebenarnya dari sumbernya itu ada 2 ya, jadi alami dan sintetis ya kan ya. Kalau alami itu contohnya nih dari kayu, kulit binatang, kemudian kapas, karet alam, dan rambut juga bisa. Saya juga agak heran ya, ternyata bisa jadi rambut ya. Kemudian yang kedua yaitu polimer sintetis ya, ini yang paling banyak diproduksi sekarang, karena pertama tidak memakan bahan banyak dari alam, karena sumber alam pasti semakin lama semakin berkurang, pasti karena ya namanya juga kita ribuan manusia ya kan, miliaran manusia di bumi. Kalau pakai semua dari alam pasti bakal habis. Makanya ada namanya polimer. Sekarang ada polimer sintetis, yaitu ada pertama nih banyak ada nilon, kemudian ada polister, kemudian polipropilen, kemudian polistiren, dan karet sintetis. Kenapa udah karet sintetis ya? Karena ilmuwan sekarang udah banyak pinter ya, dari karet nggak semua dari alam, kita bisa bikin karet sendiri dari sintetis. Dan produk dulu banyak, dan produk-produk ini banyaknya tuh di plastik yang agak boleh kita sehari-hari lah. Kemudian situ kayak polistiren gitu.
Lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita akan ke proses manufaktur plastik. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan empat proses manufaktur plastik, yaitu 4 cara bagaimana kita mengolah biji plastik itu menjadi produk. Dan yang pertama kali ini ada injection molding. Yaitu injection molding apa sih? Biji plastik atau pelet ya diselelehkan di dalam sekrup, kemudian di dalam tabung itu yang berpemanas ya diinjeksikan ke dalam cetakan. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambarnya nih di samping nih. Itu nih raw plastik atau material plastik itu di hopper itu dimasukkan ke situ, kemudian diputar oleh skru yang warna biru itu. Nah, diputar skru di dalam barel. Kemudian ketika itu diputar, maka kemudian dipanaskan juga, maka biji plastik itu akan leleh. Nah, ketika leleh itu kan didorong ke depan, ketika udah di mold plastik, ya kan, di mold plastik itu ujung yang skru kan kecil. Nah, ketika dikecil itu kemudian masuk ke mode kan injection tuh, di motion ke clamping ya kan, yang ke molding cavity-nya itu kemudian plastik itu dilelehkan ke situ. Nah, jadilah molded part atau lelehan yang berbentuk sudah berlipat. Nah, yang warna sama itu molding. Nah, ketika itu diinjeksikan, maka lelehan plastik itu akan mengikuti bentuk dari molding atau cetakan tersebut ya. Jadi karakter bentuknya itu karena dorongan dari skru itu ya kan masuk ke cetakan dan jadilah produk. Untuk produk sendiri apa aja ya, seperti yang aku dipresentasikan itu, dia ada ember, kemudian ada piring, itu bagian dari injection molding seperti itu. Oke, lanjut proses manufaktur plastik yang kedua. Untuk ini ada intrusi. Apa sih intrusi? Itu biji plastik atau pelet ya, seperti dilelehkan oleh skrup oleh tabung berpemanas, sama seperti yang injection molding tadi. Yang bedanya ditekan melalui orifice atau lubang yang kecil sehingga menghasilkan penampang yang kontinu ya. Jadi kalau tadi kan di depan injection moldingnya itu kan udah lelehannya itu langsung ke injection moldingnya. Kalau sekarang enggak, jadi dia itu ada heater bench. Nah, heater bench itu, setelah heater bench ada itu apa sih, lubang ya, lubang yang nanti berbentuk seperti kayak pipa ya, pipa kecil ya. Kemudian intruded, kemudian setelah dikeluarkan kemudian langsung didinginkan atau sizzling plate ya, dibanding water tank ya, dia itu selalu langsung didinginkan, kemudian langsung ke roller puri ini ya kan. Setelah roller puri kemudian digulung atau cutting removal. Jadi setelah itu udah berbentuk, jadi lelehan plastik itu dalamnya itu ada lubangnya, ada lubang ya, kemudian dimasukin ke roller atau diluruskan biar setelah dingin itu tetap lurus. Kemudian wind up or cut off mesin, jadi digulung atau dipotong sesuai dengan ukuran ya. Kalau untuk bahannya atau bahan produk, kalau untuk produknya yaitu di sini ada, saya tampilkan 2, tapi sebenarnya banyak banget, ada 2 doang. Di sini ada selang ya, selang itu kan plastik sama aja, plastik selang gitu, sama sedotan sama itu ya, sedotan juga dari sini. Dan kalau untuk produk lainnya seperti kayak paralon, kalau kalian tahu ya paralon itu contohnya pakainya ini intrusi ya. Kalau untuk proses manufaktur plastik pakai intrusi, kalau untuk seperti paralon pokoknya seperti itulah ya. Kemudian lanjut yang ketiga adalah proses manufaktur menggunakan thermoforming. Apa thermoforming itu adalah lembaran plastik yang dipanaskan, ditekan ke dalam satu cetakan. Jadi biji plastik itu ya, di plastik nggak pakai skru lagi ya, sekarang dipanaskan. Setelah panas kemudian dibikin hamparan seperti ya plastik atau plat baja lah seperti itu, tetapi dia banyak plastik. Kemudian setelah menjadi hamparan ya, sudah jadi menjadi termoplastik, kemudian dijatuhkan atau ditekan ke molding ya, di molding. Jadi ya di sini ada 2 nih ya. Jadi dia pakai air pressure ya, setelah di hamparan dia pressure ke bawah ya kan, jadi molding yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri adalah divakum ya, divakum. Jadi ketika termoplastik itu di hamparan ya kan, kemudian ditekan angin dan divakum, maka ketika plastik itu dingin maka akan mengikuti bentuk
dari molding itu sendiri. Beda dengan yang tadi ya, kalau tadi kan diajar cetakannya tuh utuh bulat, kalau ini cetakannya cuma separuh ya, ada separuh. Dan ketika dingin ya sudah seperti ini. Dan untuk proses seperti ini biasa menemukan di kayak apa sih namanya, produk-produknya ya, produk-produknya nih ada cetakan makanan yang kalian pakai sehari-hari ya kan, bisa box itu kan buat box salad, kemudian box nasi ya kan, itu cetaknya pakai ini yang untuk lebih gampang. Karena kalau pakai yang lain-lain biasanya itu prosesnya lebih lama dan lebih ribet, nggak efisien lah. Kemudian untuk produk lainnya seperti hambar, kalau tadi kan ini hambaran plastiknya udah dibentuk, dan juga ada hambaran plastik yang memang dia hambarkan doang, seperti apa ya, plastik PVC ya kan, plastik PVC yang biasanya kita buat pagar itu, nutupin pagar. Kemudian yang buat atap ya, atap untuk biasanya itu tanaman itu pakainya juga pakai yang thermoforming ini ya. Kemudian yang ketiga ada keempat. Sekarang yang keempat adalah yang terakhir nih yang saya jelaskan, blow molding. Dan blow molding ini adalah apa sih itu? Dengan biji plastik yang dilelehkan oleh skrup sama model skrup dalam tabung berpemanas secara kontinu diinstruksi juga ya kan, membentuk pipa parison ya. Jadi prosesnya sama tadi dengan instruksi sebenarnya, kemudian ditiup di dalam cetakan. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya itu ada gabungan antara yang cara satu tadi injection molding dengan cara instruksi. Jadi cara pertama dipanaskan sama dengan skru, instruksi itu dibikin seperti pipa ya, pipa atau parison, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Nah ketika udah di dalam cetakan tadi ya kan, kalau yang tadi injection molding kan dia nggak ditekan angin kan. Nah karena ini kita akan membentuk kayak dalamnya tuh ada rongga, ada lubang, ada ruangan, maka kita akan ditekan menggunakan angin seperti yang cara 4 tadi ya, dengan cara yang 4 tadi. Yang ketiga ya kan, dikasih angin, dan ketika angin itu udah memenuhi ruangan tersebut, maka plastik itu akan melebar dan membentuk cetakan yang di dalam molding. Nah habis itu kita geser, kemudian kita dinginkan. Ketika dia dingin, maka plastik itu akan membentuk produknya. Untuk contohnya di sini ada galon, kemudian botol yang kalian minum itu termasuknya adalah dari blow molding ini. Dan kenapa kok kasih gambar dinosaurus, dan ternyata kalau kalian tahu tuh proses yang kalau mainan-mainan tuh yang dari luar negeri kemudian dari Indonesia itu kebanyakan dari blow molding juga gitu ya. Jadi karena untuk menghemat biaya, kalau dulu kan pakai kayu, pakai kan padat, berat, kalau sekarang pakai plastik. Dan kalau kalian bedah pasti isinya kopong, karena yaitu di dalam dari plastiknya itu hanya bagian luarnya doang, cuma ini bahannya lebih tebal dengan botol atau galon yang kita pakai sehari-hari itu. Dan untuk jadi lebih jelasnya lagi, saya udah menyiapkan 2 video ya, 2 video tentang proses manufaktur. Dan yang pertama nanti ada injection molding, yang keempat nanti ada blow molding. Oke, ayo kita saksikan videonya ya, ayo.
Plastic blow molding is a manufacturing process used to form hollow plastic containers. There are different types of plastic blow molding process are available. Most common three are extrusion blow molding, injection blow molding, and stretch blow molding. Here we are going to discuss about extrusion blow molding. First we will see the basics. Plastic bottles are made from thermoplastic materials. At first stage the raw materials will be in granule shape. It is then heated and compressed to form parison. Parison is plastic hollow tube. Then the parison is clamped inside a mold, and air is pumped into it. It will cause the parison to enlarge in the shape of mold. The part is then ejected, and the excess part is removed. Now we will see the detailed working of an extrusion blow molding machine. The machine consists of hooper, heated feed barrels, extruder screw, which has feed zone, compression zone, and metering zone. One of the main part is head and eye assembly. Plastic granules are fed to the feed barrels from the hopper. As the granules enters the feed barrel, it is pushed forward by the rotation of the screw. As the plastic moves forward, the gap between the feed barrel and screw reduces. Due to this reason the plastic get compressed and heated. Also due to the externally heated feed barrel, plastic gets melted. The molten plastic is extruded through the die and head assembly. Then it attains the shape of hollow tube. This is called the parison. Mold containing a cavity is closed around the parison. The parison is cut by a hot blade. Then pressurized air is blown inside parison to expand against the cavity wall to form the shape of the mold. Plastic is then cooled. Then the air is released. Mold opens and the part is released. The excess part in the top and bottom is removed by the machine. This is called deflashing. These excess parts are then used as raw material. This is the final product. Thank you for watching. Oke, bagaimana teman-teman setelah menonton video tadi? Pasti kalian lebih jelas dong bagaimana, dan kalian pasti bakal lebih bisa membayangkan bagaimana itu dari plastik sampai jadi produk, dan dari injection molding dan yang blow molding pasti kalian lebih paham. Dan untuk karena itu, karena presentasi yang saya sampaikan telah selesai, maka akan waktunya saya untuk berundur diri. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Selamat melakukan aktivitas kembali dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.